Di balik rencana besar membangun pusat keuangan elit bernama Family Office, muncul suara tegas dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebuah pernyataan yang tak biasa, menolak keras penggunaan uang rakyat untuk proyek yang diusung salah satu tokoh paling berpengaruh di negeri ini, Luhut Binsar Panjaitan. Pertanyaannya, apa sebenarnya Family Office? Dan kenapa Menteri Keuangan tanpa enggan terlibat di dalamnya? Senin 13 Oktober 2025, di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Purbaya Yudi Sadewa akhirnya angkat bicara. Dengan nada tenang namun tegas ia menegaskan, Pak, Kementerian Keuangan nggak ada diajak ngomong sama Den, Pak, soal menjadikan Bali sebagai pusat keuangan, Pak. Katanya konsepnya seperti family office. Ada nggak sih, Pak, ajakan omongan dari Den, Pak? Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar aja. Kalau Dan bisa bangun sendiri, ya bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. kalau Dewan Ekonomi Nasional mau bangun sendiri, ya silakan. Tapi jangan sentuh APBN. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan, karena di balik kalimat sederhana tersebut tersirat pesan kuat. Tidak semua proyek besar bisa menggunakan uang negara. Bahkan jika pengusungnya adalah Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan mantan Menteri Koordinator yang dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan. Istilah family office mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Namun di dunia keuangan global, konsep ini adalah mekanisme pengelolaan kekayaan super elit. Mereka yang disebut sebagai ultra high net worth individuals atau investor dengan dana triliunan rupiah. Melalui family office, para miliarder bisa menanamkan uangnya di suatu negara dengan sistem pajak yang lebih ringan. Di Indonesia, rencana ini digagas untuk menarik investor kakap agar menanamkan modal melalui Wealth Management Consulting atau WMC. Luhut Binsar Panjaitan sudah mewacanakannya sejak lama, bahkan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini disebut-sebut akan dibangun di kawasan Bali, di dalam sebuah kawasan ekonomi khusus yang difokuskan sebagai pusat keuangan dan investasi global. Namun, rencana itu berjalan lambat. Pada Februari 2025 yang seharusnya jadi waktu peluncuran, hanya berakhir pada tahap persiapan. Meski begitu, Luhut tetap optimis. Kita harap tahun ini bisa segera diputuskan Presiden, ujarnya mantap di Gedung Bursa Efek Indonesia Juli lalu. Tapi berbeda dengan Luhut yang penuh keyakinan, Purbaya justru mengambil langkah hati-hati. Sebagai bendahara negara, ia menolak alokasi dana APBN untuk proyek ini. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus. Alokasi anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Berarti Kementerian Keuangan tidak memberikan input untuk konsep apa gimana gitu? Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Oh, doa aja. Bapak family office itu perlu nggak sih Pak, tapi untuk sistem keuangan Indonesia ini? Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua Dan sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab. Saya fokus saja ke program yang tepat. Yang penting pelaksanaan tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Katanya, lebih jauh, Purbaya juga mengakui tidak terlibat dan tidak sepenuhnya memahami konsep detail family office itu sendiri. Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua Den sering bicara. Saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, ujarnya. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin proyek berskala nasional dengan ambisi menarik investor dunia justru belum memiliki pemahaman yang jelas di antara pejabat tinggi ekonomi pemerintah? Satu pihak berlari dengan visi besar, menjadikan Indonesia pusat pengelolaan dana global. Pihak lain menahan diri, memastikan tak ada dana rakyat yang terseret dalam proyek yang belum transparan. Di tengah ambisi pembangunan ekonomi, ada garis halus yang memisahkan
inisiatif, dan akuntabilitas. Apakah family office ini akan menjadi langkah strategis menarik investasi? Atau justru membuka celah baru bagi kepentingan segelintir elit? Yang jelas, Purbaya sudah menegaskan batasnya. APBN bukan untuk itu. Proyek ini masih berjalan, namun arah akhirnya belum pasti. Apakah pemerintah akan melanjutkan dengan transparansi penuh, atau sekedar menjadi cerita lain tentang ambisi besar yang meninggalkan banyak tanda tanya? Bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia benar-benar butuh family office seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti investigasi mendalam kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.